status tersangka Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Yosua. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap Sambo atas perannya dalam membuat skenario pembunuhan. Sambo terancam hukuman mati. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, menurut peran masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsider pasal 338 junto 55, 56 KUHP. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun, ujar Komjen Agus. Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat karena melibatkan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Padahal, hak hidup setiap manusia hanyalah berada di tangan Sang Pencipta. Makanya, sampai saat ini pula, hukuman mati masih menimbulkan pro dan kontra. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, hukuman mati memang sudah dipraktikkan sejak lama. Mereka yang menerima hukuman mati adalah mereka yang melakukan tindakan kasus kejahatan pembunuhan. Pidana semacam ini dalam hukum Islam disebut dengan qisas. Dalam Al-Quran, hukuman mati juga sudah dijelaskan. Seperti apa yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." Meskipun di dalam Islam memang memberlakukan hukuman mati, tapi bukan berarti ini tidak memiliki batasan. Sama halnya dengan hukum yang berlaku pada umumnya, dalam Islam pun permasalahan pidana seperti ini juga memiliki asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di mana mereka yang memberikan hukuman sudah sepantasnya untuk juga mempertimbangkan asas kemanfaatan, baik dari orang yang dijatuhi hukuman dan masyarakat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 33 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." Selain daripada itu, dalam Islam pula juga tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati jika tidak berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya. Mereka yang pantas dijatuhi hukuman mati dalam Islam, seperti yang sudah dijelaskan di awal, yakni pembunuhan, zina, dan murtad. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasul-Nya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang telah kawin kemudian berzina pezina muhsan, orang yang dihukum mati karena membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah murtad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada intinya, hukuman mati dalam Islam boleh diberlakukan apabila terkait dengan hukum hudud, yang terdiri dari qisas, hudud, dan ta'zir. Jika tidak, maka hukuman mati tidak dibenarkan dalam Islam. Lantas bagaimanakah menurut HAM, hukuman mati merupakan hukum yang masih diakui penerapannya di Indonesia. Hukuman mati biasanya untuk para pelaku kejahatan tertentu yang mana kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Kepastian hukum terkait hukuman mati ini dapat dilihat pada pasal 10 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, menjelaskan bahwa hukuman pidana mati merupakan salah satu hukuman pokok. Pada saat bersamaan, pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu pada pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bahkan Kovenan Internasional, yaitu Declaration Universal of Human Rights (HAM), pada pasal 3 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif. Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah, 1. Apakah hukuman mati melanggar hak asasi manusia?
Dapat kunci hukum mati sebagai hukuman merupakan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang mana bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovenan Internasional.